akan jadi MC untuk sesi responsi hari ini. Nah, untuk pengajarnya saya sambut. Selamat siang pada Pak Subekti. Selamat siang, Pak. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, masuk ya, Pak. Oke, selamat siang, Pak. Nah, untuk hari ini... Suaranya putus-putus, Ronald. Oh, suara saya putus-putus ya, Pak? Bentar ya, Pak. Putus. Tes, halo. Apakah lebih baik, Pak? Halo, Pak. Halo, Pak. Masih putus-putus. Waduh, masih putus-putus ya. Oke. Sepertinya ada gangguan sinyal di bagian Bapak, Pak. Soalnya kayaknya teman-teman yang peserta Zoom-nya aman nih, Pak. Aman ya? Ya, ya Iya, udah. Kalau suara saya jelas? ini jelas, Pak. Oh jelas, ya udah. Bapak. Oke. Untuk selamat siang juga kepada teman-teman. Nah, hari ini responsi itu adalah responsi program desain metode yang akan diajarin oleh Pak Subekti. Oke, Pak. Mungkin daripada lama-lama lagi pembukaannya, boleh langsung Bapak ambil alih aja, Pak, untuk materinya, Pak. Sudah saya jadikan host, jadi Bapak sudah bisa share screen, Pak. Oke. Terima kasih, Ronald. Terima kasih, Andre, yang sudah memberikan akomodasi untuk saya menyampaikan responsi. Mudah-mudahan dengan responsi ini akan ada lebih gambaran yang lebih tajam, khususnya untuk UAS PDM ya. Mungkin Anda perhatikan aja. Ini bahan itu ada di buku semua, tapi barangkali untuk penajaman aja dari saya, supaya Anda bisa fokus pada yang perlu Anda pelajari dengan lebih tekun. Ya. Jadi saya akan share screen. Saya buka, saya oke ya. Semua bisa lihat layar saya? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya, baca ya. Kalau mau lebih besar masih bisa, tapi ini cukuplah ya. Baik, jadi sebetulnya mata kuliah PDM sesi setelah UTS itu adalah kita loncat ke tahapan yang lebih besar dari program desain metode. Karena program desain metode sendiri sebetulnya berada di salah satu workflow yang ada ya, atau fase yang ada. Jadi ini saya menggunakan model proses dari object oriented development ya, atau object oriented analysis and design. Jadi sudah menggunakan kombinasi ya. Jadi kalau zaman dulu hanya menggunakan yang kiri aja ya. Yang kanan aja. Jadi workflow-nya itu pakai ini yang ini terkenal sekali dengan nama waterfall ya. Waterfall dulu requirement-nya dikerjain semua dulu ya. Seluruh sistem ya. Kerjain analisisnya seluruh sistem ya. Kerjain desainnya seluruh sistem, codingannya seluruh sistem, dan testingnya seluruh sistem. Nah, sekarang kita bekerja dengan modul-modul kecil. Jadi setiap modul itu bisa kita kerjakan lengkap ya dengan yang namanya phases atau stages ya dari prosesnya. Jadi ini garis besarnya dulu ya. Kita mengembangkan sistem itu. Jadi untuk UAS kita memperkenalkan sebetulnya salah satu model permodelan ya. Salah satu permodelan dari pengembangan sistem ya. Sebenarnya permodelan itu sendiri cukup banyak ya. Bahkan di awal-awal dulu mungkin ada sekitar 5 sampai 10 permodelan. Nah, yang kita pakai di object oriented dikenal dengan nama unified process ya.
fase. Ya, ini menggunakan ini ya. Nah, di dalam ini kita menggunakan yang namanya Unified Modeling, sehingga notasi untuk permodelannya itu adalah Unified Modeling Language ya, atau UML language. Nah, itu background-nya seperti itu ya. Jadi Anda belajar di awal nih UML, sebenarnya Anda loncat ya. Loncat ke tahap yang lebih besar sebetulnya ya. Jadi kemarin di awal sebelum UTS Anda belajar hanya mungkin coding aja di tahap ini ya. Kita coding di sini, tapi kemudian Anda mempelajari secara menyeluruh. Nggak apa-apa. Ini kita kan belum berharap Anda mungkin terlalu akurat lah untuk menggambarkan sebuah permodelannya. Permodelan. Jadi untuk itu maka di ujian nanti kira-kira si Anda akan mendapatkan yang namanya case study ya. Case study. Ini contoh case study ya. Kalau Anda baca sekilas, ini pendek aja. Ini initial case study ya. Di awalnya biasanya seperti ini. Biasanya di tahap sebelumnya ada planning ya. Jadi sebelum requirement itu sebenarnya ada planning ya. Planning itu dia bicara secara garis besar permasalahannya. Nah, jadi ini cerita tentang sistem yang akan kita buat. Ya, ini hanya 2 paragraf ya. Silakan. Ini contoh penyewaan sepeda, mungkin nggak usah saya baca juga Anda sudah bisa membayangkan gitu ya, membayangkan apa yang dilakukan oleh sistem penyewaan sepeda. Nah, tentu saja dalam tahap permodelan, kalau bentuknya cerita begini kan masih belum lengkap nih ya. Masih belum lengkap, maka kita harusnya melakukan yang namanya dari requirement ini kita mengadakan yang namanya elicitation ya, atau mungkin elaborasi lah ya. Yang kalau di sini namanya elaborasi ya. Jadi kita dapat inception. Tadi yang ini kan inceptionnya ya. Ini inceptionnya kita mendapatkan garis besar sistem. Kemudian kita perlu elaborasi. Nah, ini elaborasi. Makanya kalau di bukunya Alan Dennis, Anda lihat kurvanya, kurva waktu dan tenaga sangat banyak dibutuhkan di waktu requirement determination ya, atau requirement specification ya. Karena ada elaborasi ini ya. Nah, elaborasi sendiri ya ini ya, nanti tahapannya ya. Ini melakukan elicitation dengan melakukan wawancara, kuesioner, survei dan sebagainya. Dan kemudian akan menjadi yang namanya requirement specification. Nah, ini kalau dari buku literatur yang saya ambil ini, saya ambil dari literaturnya Carlos Britton ya. Nanti kalau mau Anda bisa saya share ya, nggak apa-apa. Buku lama boleh di-share lah. Itu ceritanya hampir 6 lembar nih ya, 6 lembar atau 7 lembar cerita ya, yang namanya apa, requirement skenario ya, atau lebih spesifiknya requirement specification. Nah, ini ya, ini hasil daripada elicitation requirement ya. Jadi pada waktu elaboration kita menghasilkan cerita ini. Nah, tentu saja cerita itu masih istilahnya masih campur baur ya, masih kesana kemari ceritanya, karena hasil dari apa, wawancara, hasil dari kuesioner, hasil dari survei, hasil dari ya mungkin segala macam untuk mengetahui secara jelas bisnis function yang ada. Nah, mudah-mudahan di waktu ujian Anda bisa langsung ya dari poin 1-2 proses modeling ini, kemudian di elicitation itu ada di kepala Anda aja gitu ya. Ada di kepala Anda aja, Anda bikin apa, skenario sebuah bisnis ya. Sebuah bisnis. Nah, untuk ujian kebetulan saya yang disuruh bikin soal ya, jadi saya agak hati-hati menampilkan, jangan sampai saya menampilkan jawaban ujian gitu ya. Tapi boleh dibilang garis besarnya sama sih ya. Garis besarnya. Jadi pada waktu ujian cerita ini kita minta dari Anda sendiri. Nah, Anda cerita, makanya dari hari ini mungkin Anda boleh mencari-cari misalnya ya ini contohnya sewaan sepeda, mungkin sewaan mobil, mungkin Alfamart, Indomart gitu ya, atau klinik 24 jam juga boleh mungkin ya. Coba cari-cari aplikasi-aplikasi itu sehingga Anda bisa mendapatkan cerita yang mungkin pendek seperti ini dulu,
Kemudian kalau memungkinkan dielaborasi lagi di dalam pemikiran Anda ya. Kemudian ya dibuat ringkasannya ya. Ringkasannya mungkin dari cerita yang panjang lebar itu ya, yang mungkin 5 sampai 10 halaman tadi, itu bisa istilahnya diringkas ya menjadi yang namanya kebutuhan sistem. Nah, ini saya tulis dengan tanda R. R itu singkatan dari requirement-nya. Nah, ini boleh Anda mulai tulis dengan pensil atau dengan tangan ya di ujian nanti ya. Anda membuat ini ya. Tentu saja masih belum tertata rapih ya. Belum tertata rapih di sini diasumsikan ya, nanti soal itu akan sesuai dengan asumsi dan saya tidak akan mengkoreksi asumsi Anda, cuman saya akan melihat seberapa kualitas asumsi Anda gitu ya. Nggak ada jawaban benar salah, tapi yang ada lengkap atau nggak lengkap aja gitu, atau mungkin sepadan atau enggak, atau terlalu lengkap malahan gitu ya. Mungkin terlalu lengkap itu. Jadi saya akan melihat Anda bisa membuat asumsi cerita skenario dari sistem yang Anda akan ditugasi untuk membuatnya. Ya. Jadi nanti itu akan sesuai dengan name Anda ya. Jadi di soal nanti mungkin ditulis name Anda akan membuat aplikasi misalnya sewaan mobil misalnya. Atau mungkin aplikasi Anda diminta untuk membuat aplikasi taman mini. Mungkin terlalu besar, ambil yang sebagian yang kecil. Mungkin gitu ya. Ya, caranya seperti itu. Jadi Anda tidak melihat sistem terlalu besar, nggak melihat seperti Binus Maya begitu terlalu besar, tapi Binus Maya mungkin salah satu aja mungkin seperti itu ya. Kalau taman mini barangkali penjualan tiketnya misalnya gitu ya, penjualan tiket taman mini misalnya, atau penjualan tiket apa itu ada yang wahana-wahana itu bisa juga gitu ya. Atau Anda mulai dari sekarang mencari-cari membuat asumsi-asumsi yang mungkin Anda bisa tuangkan dalam skenario dari proyek ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya udah, biar tutup aja. Ya. Bisa ya? Jadi Anda bisa membayangkan tadi ya aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan. Jadi nanti Anda diminta ini cerita pendeknya ini nggak ada, jadi Anda cuma dikasih judulnya aja. Dikasih judulnya saja. Judulnya ini kira-kira menurut asumsi Anda apa gitu ya. Seperti itu. Ya. Baik. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Maaf Pak, mau bertanya. Oke. Berarti untuk di soal itu kita diberikan judulnya, lalu kita menuliskan cerita skenario kita. Mungkin saya matiin dulu. Saya enggak diminta, kayaknya hanya diminta nanti yang sebentar saya tunjukkan di bawah ya. Yang diminta mungkin hanya ini aja apa? Function ini ya. Nah, ini apa? Functional requirement-nya dan mungkin non functional requirement. Jadi poin-poin aja ya. Ini. Nah, ini. Ya, terima kasih. Nah, ini nanti ya. Jadi Anda tidak usah terlalu panik harus menceritakan ya requirement-nya seperti ini juga gitu ya. Ya belum saatnya lah ini, tapi ini hanya cara kita untuk mencari. Jadi kalau lihat dari sini kan ada 11 requirement ya, mungkin lebih mungkin ya. Tapi yang tercatat di sini hanya 11, tetapi dari functional requirement di sini mungkin hanya 1, 2, 3, 4, mungkin 5 ya kalau nggak salah. 5. Ini ya. Jadi nanti tertuang di use case diagram, jadi tertuang sebagai ini. Oke, ada lagi? Silakan, mumpung belum ujian ya. Kalau ujian nanti nggak boleh nanya ya. Baik ya, jadi yang diberikan oleh soal nanti hanya kepalanya aja ya. Jadi kepalanya ini yang diminta oleh
soal di ujian, kemudian Anda yang mencari ceritanya, tentu saja satu orang dengan yang lain pasti beda. Ya, mencari cerita ini pasti beda. Ya. Jadi kalau kebetulan dapat soal yang sama, ceritanya pasti beda. Nah, kemudian mungkin functional requirement-nya atau ininya juga, requirement-nya juga beda mungkin ya. Mungkin lebih sedikit, mungkin lebih banyak, mungkin barangkali ya. Kemudian kita tuangkan dalam poin-poin aja ya di dua tipe requirement ini, functional requirement ya. Itu bentuknya proses ya. Ada kata kerjanya ya. Ada kata kerjanya. Kemudian ada kata objeknya ya, atau kata bendanya lah gitu ya. Bendanya. Karena saya nggak berani menggunakan kata benda ya, karena di sini biasanya berbentuk bisa tangible, bisa intangible ya. Bisa disentuh dan bisa tidak disentuh. Jadi kalau Anda lihat list saya di sini yang 4 ini ya. Ini semua ada kata kerjanya, ada objeknya ya. Kata kerja, objek seperti itu. Demikian juga non fungsional mungkin nggak perlu kata kerja, tapi mungkin secara general aja kebutuhan sistem untuk biasanya non fungsional itu hampir sama ya. Untuk performance, security, networking, mungkin special environment atau lingkungan khusus. Misalnya kalau bank perlu menggunakan mesin ATM misalnya gitu ya. Perlu menggunakan sekarang transaksi mobile banking misalnya seperti itu ya. Itu termasuk non fungsional, boleh juga itu masuk ke dalam fungsional. Mungkin dia ada di dua tempatnya ya. Jadi silakan. Baik, jadi intinya di situ kalau misalnya Anda bisa melakukan itu, saya kira separuh jalan udah dapat Anda. Ya. Separuh jalan udah dapat dan sisanya tinggal Anda tuangkan dalam permodelan yang pada saat ini Anda menggunakan yang namanya UML diagramming. Ya. UML diagramming seperti yang sudah barangkali yang dari kelas saya ya. Yang dari kelas saya sudah saya jelaskan berkali-kali. Kita belajar tentang use case diagram dengan use case description-nya atau use case skenario-nya. Gitu ya. Kemudian Anda sudah belajar menggunakan class diagram. Kemudian ada dua diagram yang hampir sama yaitu sequence dan communication diagram. Ya, namanya interaction diagram ya. Tapi di ujian mungkin salah satu yang keluar. Kemudian yang berikutnya adalah activity diagram. Dan mungkin saya nggak tahu apakah ini karena soal kadang-kadang dirubah ya. Ini yang saya usulkan ya. 1-5, tetapi kadang-kadang kan dari pihak penyelenggara punya hak untuk merubah soalnya juga gitu ya. Jadi state machine diagram mungkin perlu dilihat juga, tapi yang utama yang 4 ini ya. 4 sama tipe yang di atas. Jadi ini jawaban ujiannya ya ini aja sebetulnya, tinggal gambarnya. Ya, jadi pada waktu oke, ada pertanyaan dulu. Jadi ada 4 ya. 4 atau 5 poin ya. 5 poin, 81 poin, nilainya 16. Jadi ini bobotnya 16, masalah gitu. Yang ini juga 16. Jadi di case study itu kita hanya ini aja ya, 6 poin besar ini ya. Dan mudah-mudahan dengan begini Anda sudah bisa punya gambaran kira-kira yang mau saya kerjakan apa nanti gitu ya. Baik. Oke. Kalau belum ada ya silakan. Mungkin ada pertanyaan di chat. Ini saya bacain aja ya Pak. Jadi ya. Pertanyaannya Pak, jadi nanti saat ujian kita perlu menuliskan fungsional dan non fungsional saja ya Pak, tidak perlu menulis ceritanya. Tidak perlu. Oke, terjawab ya Antonio. Tidak perlu yang utama nanti diagrammingnya aja, dan diagramming pun mungkin akurasi belum kita nilai ya, artinya akurasi asumsi belum saya nilai. Yang penting Anda bisa gambar use case diagramnya dengan benar gitu loh.
Itu aja. Ada apa? Ada simbol-simbolnya kan. Jangan sampai menggunakan simbol yang salah. Jangan sampai menggunakan apa? Mungkin jargon yang tidak tepat misalnya gitu ya. Di use case misalnya yang ada cuman mungkin proses, kita gambarkan dengan simbol proses yang gambarnya elips ya, seperti itu ya. Ya. Oke, yang nanya barisan ya, menjawab ya, Antonio ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ke contoh ya. Ini sambil dari kasus juga ya, dari kasus ini ya, kasus ini yang sudah kita buat ringkasannya. Ini ringkasan dari skenario sebetulnya gitu ya, dari hasil wawancara dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita untuk mendapatkan 11 ini, tetapi pada waktu kita tuangkan menjadi use case, mungkin hanya ada di sini contohnya 5 gitu ya. 5 wheel system. Nah, ini cara menggambarnya ya. Yang pertama ini apa functional requirement-nya dituliskan di sini ya. Simple aja ya, jangan nanti Anda karena bingung terus mengambil dari internet, yang diambil mungkin use case yang sudah versi desain ya, versi detail gitu ya. Nanti Anda malah bingung untuk mengertinya. Padahal mungkin yang kita minta di ujian simple aja ya. Di sini misalnya untuk ada 2 aktor ya. Anda mesti tahu apa itu aktor. Ya. Di sini aktornya adalah di perusahaan penyewaan sepeda itu ada administrator ya, bahkan ngurus yang back end proses dari bisnis penyewaan sepeda. Kemudian ada resepsionis yang mengurusi front end atau depan yang berhubungan dengan customer. Jadi kalau mau digambarkan di sini ada customer penyewa gitu ya, mungkin juga ya, tambahkan aja customer sepeda di sini ya kalau mau ya. Tapi ini dari asumsi itu kita dapatkan 2 aktor ya. Jadi tolong jangan lupa gambar aktornya ya. Ini langsung role ya, jangan pakai kata-kata user, jangan pakai kata-kata yang generik gitu ya. Aktor, jangan pakai kata-kata yang mungkin membingungkan, tapi langsung ke role-nya ya. Role-nya apa dia? Oh, sebagai administrator, sebagai resepsionis ya. Kemudian yang ini tadi dari functional requirement ya, tinggal pindahkan aja di dalam kotak sistem ya. Ya, nama sistemnya tadi wheel system atau penyewaan sepeda gitu ya. Sistem penyewaan sepeda gitu. Ya, perhatikan ya. Kata kerja, obyeknya, kata kerja, obyeknya, kata kerja, obyeknya kan obyeknya ya. Anda lihat di sini tidak ada login ya. Jadi banyak permodelan, saya banyak melihat teman-teman di BINUS selalu sangat terikat dengan login. Ya. Padahal bisnis function tidak. Ya. Ya, itu nanti waktu desain silahkan kalau mau ditambahkan sebagai extended function aja. Ya. Mungkin pada waktu saya kasih tugas kemarin atau di tugas-tugas kemarin ada yang namanya extended dan inclusion ya. Dari ini, jadi ada ini bisa di extend gitu ya, atau bisa di include dengan use case yang lain ya. Silakan aja, saya masih tolerir kalau ada ya. Tapi di ujian kalau mahasiswa saya mintanya ini aja, simple aja, very simple bentuk ya. Ada pertanyaan? Ada? Tolong ya simbolnya jangan salah ya. Ya. Pak Bekti, saya izin nanya, Pak. Boleh. Iya, ini untuk aktor itu kan biasanya yang ngerjain itu manusia ya Pak, kayak administrator atau resepsionis. Ini kalau aktornya misal saya buat jadi sebuah sistem gitu, boleh nggak ya Pak kira-kira? Boleh. Kalau dia berinteraksi dengan sistem lain, misalnya kantor pajak misalnya gitu ya. Karena di sini ada perhitungan pajak, misalnya hitung pajaknya, kan dilaporkan ke mana? Ke kantor pajak. Ya boleh aja digambar. Gambarnya gambar orang nggak apa-apa, gambar kotak juga nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yuk. Ada lagi?
Tolong ya notasinya ya, nggak ada panah ya di sini ya. Nanti kalau ada extend mungkin baru panah, panahnya pun putus-putus. Ya. Kalau ada extend, ya Pak. Boleh. Kadang kan di use case itu kadang di garis itu kayak ada 2 bintang gitu di antara aktor sama use case-nya. Itu maksudnya apa ya? 2 pilihan antara aktor dengan Ada use case. bintangnya, ada bintang. Ada Oh, bintang itu yang di garisnya. buku ya? Saya enggak perlukan Iya. itu bukunya Alan Dennis ya. Kalau mau dikasih nggak apa-apa ya. Nah, itu hanya menunjukkan apa? Occurrences ya. Bintang itu menyatakan banyak ya. Jadi misalnya administrasi mencari banyak sepeda, daftar sepeda misalnya. Nah, mungkin banyak di sini kasih bintang ya. Di ujian nggak usah lah, nggak usah pakai itu nggak apa-apa ya. Yang kelas saya ya, yang kelas dosen silahkan ikutin arahan dosennya aja. Oke, nggak ada panah ya. Tapi kalau mau ada extend ya, baru ada panah. Panahnya putus-putus ya. Panahnya putus. Extend atau include ada 2. Kalau di sini ada 2, ada 3 ya, ada tiga apa? Extension itu ada 3. Yang pertama extend, yang kedua inclusion, yang ketiga apa itu namanya? Inheritance ya. Tapi saya belum minta sampai sedetail itulah ya. Tapi kalau Anda gambar ya saya akan ya hargai juga lah ya, itu kan effort asumsi Anda ya. Silakan. Oke, jadi yang penting notasi jangan salah ya. Lihat lagi bukunya ya. Ya. Cara nentuin arah extend include-nya gimana, Pak? Misalnya gini. Waktu mau maintain backlist, mungkin dia mau buka folder misalnya buka file Excel misalnya gitu ya. Nah, buka file Excel itu kan proses tetapi dalam rangka apa? Dalam rangka maintain backlist, ya enggak? Ya, dia buka folder Excel atau apa, dia buka file gitu. Ya, kemudian dia lihat backlist-nya ya. Mungkin ada perubahan status, dia rubah misalnya gitu ya. Di maintain-nya itu mungkin ada rubah nanti. Merubah mungkin status sepedanya misalnya gitu. Nah, pada waktu buka file itu mungkin dia bisa sebagai extend atau include. Nah, bisa include. Include itu gini, bedanya extend sama include. Kalau include itu harus dikerjakan sebelumnya. Ya, jadi kalau ada di sini titik-titik panah, kemudian ada proses gitu ya. Misalnya buka file gitu ya, maka dia include stereotype ya. Stereotype pakai tanda lebih kecil, lebih besar. Stereotype-nya apa? Include, misalnya gitu ya. Maka use case yang ditunjuk oleh include tadi harus dikerjakan sebelum maintain byte. Kalau misalnya dari issue byte ini ada membayar misalnya, bayar sewa tadi ya, ada contohnya bayar sewa ya. Itu ada extension yang mengarah ke bayar sewa di sebelah kanannya ya. Itu tulisannya titik-titik panah ke bayar sewa. Nah ini maksudnya gini, ini mungkin berbentuk opsional. Jadi dia bisa bayar sewa sekarang atau mungkin bayar sewanya cara lain misalnya gitu ya. Tapi mungkin tidak harus dikerjakan, tetapi sifatnya opsional dan dikerjakan sesudah. Jadi bayar sewa itu sesudah issue byte. Misalnya seperti itu. Mana? Menjelaskan? Jadi inclusion itu ada proses sebelum proses utamanya. Ya. Walaupun panahnya mengarah ke sana. Kalau extend itu kita ada proses sesudah proses yang ini. Di extend. Gitu. Jelas yang bertanya barusan? Jelas Pak, makasih Pak. Kalau inheritance itu kalau ada proses yang mungkin ada 2 macam. Misalnya gini, waktu bayar sewa kan bisa pakai kartu kredit, bisa bayar cash, bisa pakai mungkin e-money ya gitu ya. Kartu kredit, e-money, kartu debit misalnya ada 4. Nah, itu bisa pakai nanti pakai inheritance ya. Jadi prosesnya bisa dari 1 menjadi 4 macam misalnya tadi ya. Misalnya pada bayar tadi, bayar sewa gitu ya, maka ada bayar cash, bayar lewat kartu debit, bayar kartu kredit,
bisa bayar lewat e-money misalnya kalau zaman sekarang gitu ya. Nah, itu bisa gambarnya relationship-nya pakai tanda inheritance, itu tandanya panah, garisnya garis nggak putus-putus ya. Tapi garis putus-putus juga nggak apa-apa buat saya gitu ya. Nanti kepalanya itu panah putih ya. Panah tapi putih. Ya. Itu yang notasi yang terbaru harusnya seperti itu. Kalau lihat di internet banyak notasi-notasi yang sudah mungkin kadaluarsa yang menurut saya. Itu zaman awal UML dikenalkan notasinya masih amburadul ya. Tapi sekarang sudah makin ditata oleh banyak para ahli. Baik, saya kira mungkin untuk saya masih agak bingung Pak tentang tadi include sama extend itu ya kayak gimana ya Pak? Saya masih kurang mengerti. Nah, include itu kalau ada proses gini, gampangnya ya. Kalau ada proses sebelum proses yang harus dikerjakan sebelum proses yang ini. Jadi kalau misalnya di belakangnya ini aja maintain backlist, ini ada proses buka file misalnya gitu ya. Maka dia buka file ini kan harus dilakukan dulu ya. Dikerjakan dulu, maka dia akan ada yang namanya inclusion atau include ya. Pakai tanda panah aja antara maintain backlist ke buka file, ada tanda panah dan dikasih stereotype yang namanya include. Nah, gitu aja. Jadi intinya satu, bahwa dia ada proses yang harus dikerjakan sebelum proses tersebut. Sedangkan extend itu proses yang boleh dikerjakan setelah proses tadi. Gitu aja. Boleh ya, boleh itu artinya tidak harus. Ya. Jadi setelah isi baik mungkin bayar. Atau isi baik tapi nggak bayar, nanti bayarnya nanti di proses yang lain misalnya seperti itu. Oke? Lebih menjelaskan? Iya. Saya mau nanya, kalau include dan extend, boleh nggak kita cuma taruh di use case description biar use case diagramnya simple? Kalau Anda jelaskan di use case description, ya, usahakan di sini digambar, ya, supaya lebih jelas lah. Ya. Tapi kalau nggak digambar pun saya nggak apa-apa gitu loh. Ya, kalau Anda mahasiswa saya ya, kalau Anda di kelas saya nggak apa-apa, nggak dituliskan extendnya. Saya dengan ini baca juga sudah mengerti saya gitu ya. Ya, jadi kalau buat saya boleh ya. Tapi saya nggak tahu desain lain kan mungkin beda maunya ya. Tapi amannya kan digambar aja kan lebih bagus, ya nggak? Kalau ada gambar kan lebih cair, lebih cam ya, lebih ciamik kan? Iya, makasih Pak. Oke, boleh saya lanjut ya? Waktunya mungkin agak terbatas ya. Maaf Pak, ini ada yang bertanya tadi saya ketinggalan boleh? Pak. Nah, dia boleh. nanya, kalau Bapak kan tadi simple aja kayak soal Bapak yang atas tadi 5 activity dan 2 aktor. Kalau misalnya dosen kita masih pribadi itu minta kayak tambahan, berarti kita harus ikutin dosen kita aja ya Pak? Iya, ikutin dosennya ya, ikutin dosennya ya. Jadi kalau dosennya mengarahkan dengan cara yang lain kan dia ngajarnya mungkin beda ya. Oke Pak, baik Pak. Ya. Tapi yang saya kirim ke mereka nanti jawaban seperti ini loh. Saya kasih contohnya yang ini aja. Baik Pak. Mungkin dia juga akan lihat ini juga kan. Kan saya harus mengirimkan contoh jawabannya. Pak. Ini juga ada pertanyaan lagi Pak. Dia nanya, namanya, iya Pak, namanya Averina. Dia nanya, kenapa nggak perlu login Pak? Saya masih kurang mengerti kenapa nggak perlu login di use case. Karena bisnis function kan bicara orang bisnis, mungkin dia kan belum mengenal komputer juga gitu loh. Dia ngomongnya dari aspek bisnisnya. Kalau Anda memasukkan login itu sudah pada tahap use case diagram. Mungkin saya kembali ke yang tadi di atasnya. Ini dia tahapannya ya. Tahapannya kan ada yang namanya workflow ya. Workflow login itu ada di desain kalau menurut saya ya. Login itu ada di desain. Jadi itu hasil pemikiran Anda sebagai desainer menambahkan proses use case untuk login ya. Ya itu apanya? Kalau Anda lihat buku-buku literatur untuk business function ya, business function ada di analisis, ya. Ada di analisis ya, ada di analisis ini. Ini ya mereka enggak ngerti apa login itu aja. Orang-orang bisnis kan tidak mengerti. Yang ngerti kan kita ya. Ya, tapi memang iya kalau misalnya gitu ya,
misalnya Anda sebagai orang desainer kan masuk kemari kedua workflow ini kan hampir berbarengan gitu ya. Jadi mungkin aja pada saat Anda menggambar use case sudah terpengaruh oleh pemikiran desain. Ya nggak salah juga sih ya. Silahkan. Tapi buat saya sama dengan Alan Dennis, pemikiran saya login belum diperlukan gitu ya. Begitu. Siapa tadi yang tanya? Alan ini? Apakah sudah menjawab? Untuk Averina, apakah sudah terjawab? Averina, sudah oke? Hilang. Oke, masih ada tiga poin lagi ya. Kira-kira udahlah ya. Ini kan sudah cukup simpel ya. Yang ini ya. Sepertinya sudah Pak ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya udah ya. Nah, kemudian dari masing-masing ini ya, kalau kita punya 5, tentu saja kita akan punya 5 use case description. Ya, jangan salah ya. 5 use case, ada 5 use case description. Jadi kalau Anda punya login sendiri, buka file sendiri, jadinya kan jadi 6. Atau tadi ada bayar jadi 7, maka harusnya jadi 7 use case description. Itu yang paling pas ya. Tapi kan tadi ada pertanyaan juga, bagaimana kalau dimasukkan dalam use case description? Ya silakan aja, tapi gambarnya kalau dia mau disatukan ya gambarnya jangan digambar gitu ya. Nah, tadi saya salah ya mengarahkannya ya. Baiknya digambar. Kalau digambar bikin use case description sendiri ya. Nah, ini contohnya. Contohnya ya ini nama use case-nya ya. Kalau boleh tambahkan nomor urut ya. Kalau contoh tadi kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 boleh ditambahkan use case number misalnya gitu ya. Nah, ini use case isu baik kan ada di sini. Dari sini ya. Nah, nih. Tuh. Isu baik ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu dari use case description yang harus kita tulis ya. Tentu saja yang ditulis harus 5-5-nya. Kalau ada 5 ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini just bla 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 aja ya. Kemudian yang penting aktornya siapa. Kemudian goal dan overview mungkin tidak terlalu penting buat saya, tapi ditulislah sebagai seorang desainer mulai belajar menulis. Kemudian dia mengambil dari requirement nomor berapa contohnya ya. Jadi contohnya isu baik itu dari requirement R3 sampai dengan R4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hampir semuanya ya. Jadi dia mengambil dari cerita yang ada di sini. R3, 4, 5, 6, 9, 10. Nah gitu ya. Nah, bisa aja sih ya. Yang namanya description kan bisa loncat ke sana kemari ya. Nggak harus satu-satu jadi satu requirement nggak harus ya. Nah ini cara yang bagus saya kira contoh dari Charles Britton ya. Ada yang bertanya mengenai description. Nah, ini mungkin sedikit mulai memerlukan intuitif Anda ya. Anda menceritakan dengan lebih lengkap langkah-langkah dari proses bisnis yang ada. Nah, jadi contohnya ini dari isu baik saja itu kita punya beberapa langkah. Ya. Yang kiri adalah langkahnya aktor atau aktivitas aktor. Yang sebelah kanan ada mungkin sistemnya akan merespon apa kira-kiranya gitu ya. Nah, respon sistemnya. Permisi Pak. Ya. Saya mau nanya, kalau kita di use case diagramnya itu, misalnya bikin include atau extend atau inheritance punya use case, apakah untuk use case description-nya itu masing-masing perlu dibuat juga? Iya, kalau saya iyalah. Kan beda use case jadinya. Nggak bisa gabungin sama use case yang berhubungan aja dengan prinsip itu. Saya kembali ke prinsip fundamentalnya aja ya. Prinsip teorinya mengatakan begitu. Dari setiap use case ada satu use case description. Jadi walaupun itu cuma login misalnya atau cuma buka file, perlu use case description. Perlu description. Oke. Lebih bagus lah dan lebih bagus lah. Yang usernya kan jadi mudah mengerti juga gitu ya. Nah, dari aspek kelengkapannya kan lebih ciamik lah harusnya. Berarti use case-nya harus singkat.
Baik. Makasih Pak. Ya singkat nggak apa-apa. Sorry, ini nggak usah pindah. Ada WA. Sebentar. Oke. Ya, jadi ya safe to save lah ya. Aman-amannya saya kira kalau dibuat use case itu gampang ya. Misalnya login kan gampang. Paling dia masukkan kalau salah alternatif mungkin ada masukkan login kembali kan cuma gitu doang ya. Ada respon salah atau ada alternatif yang gitu ya. Seperti itu kan bisa juga kan. Ya, tapi prinsip dasarnya use case, setiap use case harus ada use case description. Ya. Tadi bilang use case itu nggak perlu login ya? Saya ikutin buku ini dan beberapa buku lain nggak pernah menuliskan pada tahap analisis ya. Pada tahap analisis itu login itu belum terekspresikan oleh bisnis people ya, orang-orang bisnis. Tapi untuk buat use case diagramnya itu ya perlu. Kalau Anda kalau masih di tahap ini kan ujian besok kan tahapnya tahap analisis ya. Tahap analisis ya. Tahap analisis yang ini tahap ini yang nomor 2 ini ya. Jadi kalau nggak buat nggak apa-apa gitu ya kalau saya ya. Tapi kalau buat juga nggak saya salahkan ya. Karena Anda mungkin sudah terpengaruh dari desain workflow-nya gitu. Itu. Jadi prinsip saya kalau tidak dibuat saya nggak salahkan. Tetapi kalau dibuat ya nggak apa-apa juga gitu. Ya. Jadi ada bargaining lah di situ ya. Jadi itu saya ya, tapi nggak tahu dosen lain ya. Dosen lain terutama dosen-dosen yang ada di lab ya. Dosen-dosen yang di lab kan sudah sangat orientasinya desainer mereka ya. Makanya mereka kalau dosen ada pas desain yang asisten lab atau mungkin dosen yang kerjanya di lab ya memang sebaiknya dikasih login lah gitu ya. Ya silakan aja lah. Be good and assumption lah, dan asumsi soal dan asumsi dosen Anda. Menjawab? Ya Pak, menjawab. Ya. Pak, mau nanya lagi tuh. Boleh. Kalau include sama extend itu kita buat use case description-nya itu tersendiri atau sendiri. Satu sama use case me-nya? Sendiri ya. Secara fundamental sendiri ya. Karena mungkin include-nya juga gede. Nah, mungkin aja kan include-nya skenario yang besar juga. Daripada campur baur Anda susah juga menuliskannya. Ya. Maka memang saya sarankan ya, secara fundamental prinsip setiap use case harus satu use case description. Fundamentalnya itu ya. Jadi kalau mau Anda satu kan mendingan use case-nya satu aja. Jadi satu dijelaskan, nggak usah digambar include action-nya. Ya itu secara fundamental. Oke, makasih ya. Pak. Ya. Pak, saya mau bertanya. Misalnya kayak dia sederhana gitu, kayak sebelum melakukan use case itu dia harus open file apa gitu. Nah, open file itu boleh nggak digambarkan di use case diagram, tapi kayak dijelasin aja di use case description. Lebih baik nggak usah digambar di use case diagram juga. Oh iya, memang tidak digambar di use case diagram, tapi dijelaskan di use case description. Iya, betul. Anda di sini tulis saja open file kan. Nomor 1 open file kan sudah selesai, ya nggak? Oke. Ya. Kasih Pak. Oke ya, poin-poinnya ya. Yang terutama ya, ini yang ada action. Maaf Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak, untuk ini kan bisa dilihat ada kayak typical course of event sama alternative courses. Nah, untuk ini sendiri alternative courses ini ada suatu kewajiban nggak Pak untuk setiap use case? Nggak wajib. Ini kan ini sifatnya kalau memang ada, kalau di algoritma itu ada pencabangan, ada if ya. Kalau dia bayar pakai kartu cash, stepnya ini. Kalau dia bayar cash pakai ini. Kalau bayar pakai kartu kredit, akan perlu alternative courses. Ya, tergantung kondisi ya berarti ya Pak? Tergantung kondisinya. Kalau alternative courses-nya nggak ada, kosongin aja. Baik. Terima kasih Pak. Kosongin ya. Oke. Masih? Ada pertanyaan Pak di sini oleh Jonathan. Dia nanya Pak, kalau di aktor action itu ada customer, sedangkan customer itu tidak ada di use case diagram, itu nggak apa-apa ya Pak? Kita langsung tambahin aktornya. Aktor boleh. Sebenarnya nggak.
lagi di use Faktor case. customer. Ya. Ya, customer boleh ya. Misalnya sudah mungkin gini, aplikasinya udah pakai komputer sederhana misalnya gitu. Dia customer bisa dari sini ya, customer bisa interaksi mungkin untuk apa? Handle inquiry misalnya. Jadi inquiry-nya kan ini bisa customer langsung ya nggak? Ya. Cari informasi tentang sepeda kan bisa customer, boleh digambar aja. Nah nggak apa-apa. Ya silakan. Sekali Pak, lagi. maaf Pak, Tergantung saya sistem ya. Ya. maaf Pak, saya yang nanya tadi Putus. Jonathan. Mungkin saya perjelas pertanyaannya Pak. Itu di use case description-nya kan di aktor action-nya ada customer melakukan sesuatu gitu Pak. Iya. Tapi di use case di atas itu use case diagramnya belum digambarkan ada aktor customer. Apakah kita boleh menambahkan customer aja atau harus digambarkan customer-nya? Ya, kalau misalnya di use case description-nya aktornya baru, tambahkan di sini. Tambahkan aja. Jadi memang proses analisis maupun desain maupun requirement kan proses round robin. Nah, bolak-balik. Kalau ketemu pada waktu kita membuat satu dokumentasi dan ternyata ada yang lain, ya tambahkan yang di atasnya gitu. Itu yang benar ya. Jadi kalau di sini ya misalnya muncul customer ya enggak. Muncul customer, loh customer kok nggak ada? Ya tambahkan di sini customer gimana? Nah gitu ya. Silahkan tambahkan aja. Gitu Bos ya. Kalau muncul customer di aktor action gimana Pak? Iya, di aktornya tambahkan aja di mana aja kebutuhannya. Misalnya ini tadi, kalau ini handle inquiries itu kan bisa langsung customer ya enggak? Ya, di sistemnya sudah online misalnya gitu ya. Untuk melihat dia sudah punya website misalnya. Ya kan dia dari customer langsung bisa. Ya. Silakan ditambahkan aja. Tinggal nambahin gambar orang, tambahin role-nya apa, customer, tarik panah ya. Dan ini bisa satu proses di berdua ya, bisa juga ya. Maintain customer list kan berdua ini ya. Boleh ya. Silakan. Ya, seperti itu. Ada lagi? Oke, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pak. Ya. Jadi kalau misalnya use case-nya yang misalnya kayak ada dua aktor yang pakai satu use case gitu, kita tulisnya aktor action aja kan di use case description-nya. Seperti yang tadi maintain customer list itu. Misalnya maintain ini ya. Maintain ini kan dua aktor nih. Administrator dan resepsionis. Maka nanti di sini ditulisnya dua-duanya loh. Aktor, administrator, dan resepsionis gitu. Tapi aktor action-nya sama ya berarti ya? Aktor action-nya nanti kan dibilang aja. Apa administrator melakukan apa, resepsionis melakukan kan gitu. Di contoh ini apa? Ada customer ya, tapi customer-nya ini kan langsung ke tempat sepeda ya. Customer ngapain kan? Resepsionis ngapain kan gitu ya. Ya, di sini Anda lihat ini ada proses manual sebetulnya. 1, 4, dan 7 ini kan proses manual nih. Ya. Proses bisnis tapi proses manual. Jadi dia tidak menggunakan tool atau apapun ya. Kalau di resepsionis kan key to the bike number. Key the apa nih? This apa? In. Ini ada yang kurang kalimatnya nih. This in maksudnya dimasukkan datanya. Customer receptionist key. Nah ini beda. Jadi ini ada dua ada dua aktor sebetulnya, tetapi aktor yang customer ini manual gitu ya. Jadi manual mungkin di dalam use case kalau mau Anda gambar boleh lah ya. Di sini mau ada gambar boleh. Waktu handle inquiries tadi kan dia milih-milih sepeda gitu ya. Contohnya gitu. Oke, baik Pak, makasih. Ya, oke. Gimana use case description? Lanjut ya. Pak, maaf nih Pak, saya mau bertanya lagi Pak Ya. untuk memperjelas aja. Tadi kalau misalkan inheritance itu dia bersifat selektif juga ya Pak? Kayak pemilihan ya, misalkan. Dari inheritance itu kalau dia ada di dalam proses kan satu proses bisa berbentuk 5. Bisa berbentuk juga dia sebagai apa tuh? Sebagai alternative courses nantinya.
ya, bayar cash, bayar kartu kredit, bayar pakai kartu debit kan gitu ya. Jadi ini yang membedakan, nanti ada alternative courses ya. Dan jadi inheritance bisa dituangkan di use case description-nya sebagai alternative courses juga bisa. Sama dengan halnya Oke, dengan lanjut ya. extend nggak Pak kalau alternative courses gitu? Alternative courses beda ya? Beda. Kalau extend nggak bisa ya? Extend itu kan optional ya. Kalau include justru harus dikerjakan. Tapi kalau inheritance itu pilihan. Tapi jarang dipakai sih ya, di banyak use case jarang ditulis. Tapi mungkin kalau nggak mau digambarkan, langsung alternative courses juga nggak apa-apa. Jadi kalau di gambar ini ada P hire gitu ya, ada P hire, mungkin ada 5 pilihan gitu ya. Dan langsung aja dijelaskan di P hire. Use case-nya P hire, kemudian di sininya dituliskan, kemudian di sini alternative courses juga oke ya. Jadi jawaban nggak harus mutlak ya, nggak harus kayak begitu. Itu tergantung asumsi desainer dan asumsi yang mungkin approve gitu ya. Dalam kasus UAS kan yang approve dosennya. Ya, jadi kalau saya sih sangat rely on asumsi. Nah, jadi kalau dia mengatakan asumsinya begitu ya silakan aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Jadi di ujian kasus seperti ini sebetulnya tidak ada jawaban yang salah seharusnya sih ya. Saya punya prinsip seperti itu ya. Nggak ada yang jawaban yang salah, cuman salahnya itu mungkin hanya notasi, cara gambar, yang gitu-gitu. Tapi asumsi ya terserah lah, aplikasi kan beda-beda gitu ya. Asumsi Alfamart dengan Indomart kan beda. Ya nggak? Indomart dengan warung kelontong di depan rumah saya kan beda gitu ya. Ya, jadi itu asumsi itu yang penting. Jadi dalam waktu Anda menganalisis requirement analisisnya itu yang penting asumsinya yang mungkin agak lengkap lah ya. Saya kasih tanda di sini 5 ya. Saya kasih contoh 5 ya. Tapi di ujian barangkali 5 sampai 9 boleh ya. Tergantung asumsi Anda. 5 sampai 9, saya pegangnya 7 plus minus 2 ya. 7 plus minus 2. Di deskripsi aja saya pakai 7 plus minus 2 ya. Tapi di sini cari versi yang simple punya lah ya. Cari yang mudah lah, karena ujian ya. Ujian kan nggak bisa berlama-lama. Ada waktunya cuma 1 minggu, dan itu ada mungkin 7 mata kuliah kalau nggak salah ya. Berarti jatahnya cuma 1 hari ya kalau di total. Ya, pakai asumsi yang simple aja dulu lah ya. Nanti ngomong di asumsinya. Kemarin ada dosen lain yang mengusulkan ke saya supaya di state asumsinya gitu. Ya silakan, asumsi kan bisa di state pakai ini kan, pakai ini. Nah, ya mengasumsinya itu ada di sini aja, di 1-2 ini ya, silakan. Ya, kemarin ada salah satu dosennya lebih canggih dari saya mestinya sih, karena dia dokter ya. Dia minta harus ada asumsi. Ya. Mungkin ada yang tahu ya dosennya siapa. Baik. Barangkali kalau sampai sini Anda sudah 2 ini bisa kan, 3 ya. 3 ini bisa kan, Anda sudah dapat nilai 48 ya. Wah, sudah separuh. Nanti nilai teorinya ada soal teori ya. Tapi soal teori nggak saya review ya. Anda cari aja sendirilah. Ini waktu seminggu udah cari di internet, cari di Alan Dennis atau cari di tempat lain boleh lah ya. Ya. Cari dibaca yang jawabannya yang benar, terus diterjemahkan. Ya. Kalau nerjemahkan pakai Google Translate hati-hati, itu kalimatnya kadang-kadang ngacak ya. Ya kalau mahasiswa saya kalimatnya nggak benar ya, saya kasih tanda tanya gitu, saya kurangi nilainya gitu ya, tanda merah gitu. Maksudnya apa gitu ya? Ya bukan salah, tetapi saya nggak ngerti gitu ya. Jadi untuk teori nggak saya jelaskan. Ada sekitar 4 soal, semua dari chapter yang sudah kita bahas ya. Saya nggak keluar.
bahkan mungkin tidak termasuk chapter yang terakhir ya. Ya, untuk teorinya itu. Ya, yang penting nomor ini ya. Kalau teori dapat full 20 kan sudah nilai 68 tuh ya. Jadi Anda sudah mengerjakan sampai sini aja harusnya sudah nilai 68 ya. Ya. Nah, tinggal kelas ini nilai bonus tambahan ini ya. Untuk kelas ya mungkin ini gambarnya kurang lengkap ya. Gambarnya belum ada metodenya ya. Metodenya belum ditulis ya. Tapi saya cari-cari di buku juga nggak ketemu ya. Saya kan ngambil dari buku nih. Tapi kalau memang ada silahkan tambahkan metodenya. Jadi gambar kelas diagram minimum ada beberapa objek di sini. Ya, mudah-mudahan di setiap aplikasi minimum 5 juga lah ya. Jadi sewaan kan 5 ya. Mungkin Anda bisa pegang ya minimum ada 5 atau 6 lah gitu ya. 6 data. Yang pasti ada data yang statik ya. Data customer-nya statik. Data bug itu lebih statik ya. Walaupun ada maintenance ya, maintenance bug, tapi dia lebih statik ya. Tapi data transaction ini selalu ada ya. Jadi semua sistem tidak hanya ada data statik, ya. Pasti ada data yang dynamic, ya. Yang sifatnya transaction, penyewaan, ya. Pembelian, perawatan dokter misalnya, atau mungkin aplikasi lain misalnya, pokoknya berbentuk transaksi lah ya, yang harus bayar misalnya gitu ya. Di sebuah sistem pasti ada yang bayar kan. Nah, gitu ya. Nah, ini silakan. Di sini contohnya ada 4 kelas atau 4 objek ya. Ada objek customer, ada objek hire, ada objek bike, ada objek payment. Kalau menurut saya kurang nih. Harusnya ada objek employee ya. Tadi ada administration dan receptionist. Jadi mungkin receptionist diperlukan di waktu hire mungkin ya. Nah, tambahkan satu lagi mungkin ya. Seperti itu. Jadi ada kelas-kelas ya, kelas template ya. Nah, saya di sini komentar ini saya komentari yang punya Alan Dennis kurang mungkin employee gitu ya, saya tambah employee. Kemudian ada asosiasi one to many, many to many, kalau ada, nah, itu mendasar banget ya. Itu berlaku untuk model lama maupun model baru, untuk diagramming kelas dan diagramming entity relationship itu menggunakan ini. Asalnya dari ER diagram dulu ya. Ya, ada multiplicity atau granularity atau cardinality ya, sama ya. One to one, one to many ya. Kemudian untuk ya silakan. Kalau 0 titik-titik bintang itu bedanya apa bisa ya? 0 bisa 0 bisa banyak. Misalnya sebuah sepeda. Maksudnya dari 0 sampai banyak. Iya. Kalau misalnya sebuah sepeda nggak pernah disewa kan 0 ya. Ya nggak? Iya Pak. Baik nomor 100 nggak pernah disewa 0 kan di sini. Tapi karena dia diagramming ya harus dipakai yang paling umum ya. Tapi kalau Anda tulis dengan 1 bintang aja udah betul ya. Jadi nggak pakai 0 juga oke. Nah, ini cuma untuk memperjelas saja. Ya. 1 ini memperjelas ya. Ya kalau Anda mampu silakan ya. Tapi kalau ragu ya tulis bintang aja. Biasanya dosen udah oke ya. Kemudian yang notasi ini ada di object oriented. Ini untuk notasi inheritance. Ya. Ada sepeda secara umum, tapi ada sepeda yang khusus. Ya, mungkin perlu diperlakukan khusus. Ya. Saya nggak tahu ini maksudnya epoch itu apa nggak ngerti. Mungkin Anda lebih ngerti ya. Tapi mungkin ada yang perlu di insurance misalnya gitu ya sepedanya. Karena mungkin mahal misalnya gitu ya. Ya itu bisa pakai inheritance. Jadi ini special condition dari sepeda. Ya. Mungkin kalau customer mungkin ada di bagi lagi customer new customer atau mungkin
old customer atau mungkin customer yang sudah setia kalau customer yang loyal customer mungkin. Ada new customer atau yang loyal customer, silakan ya pakai inheritance. Jadi untuk kelas diagram boleh dipakai. Untuk notasi yang lain ada 2 notasi ya. Itu ada yang namanya aggregation dan composition ya. Sementara lupakan dulu lah, nggak apa-apa. Itu hanya ada pada kasus di sepeda ini mungkin ada ya. Sepeda itu ada kasusnya mungkin spare part ya. Mungkin ada spare part di sini mau Anda pasang karena tadi ada maintenance bike yang mungkin ada spare part ya. Bahkan spare part mungkin dengan bike hubungannya adalah aggregation ya atau composition lah, silakan sama aja. Ya, tapi untuk sementara untuk semester 1 ya belum diminta lah. Nanti kalau udah skripsi barangkali perlu. Baik, untuk kelas diagram ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Untuk Silakan. metode dan atribut yang diturunkan itu ke cabang-cabang bawahnya nggak perlu ditulis lagi kan ya, Pak? Jadi kita tinggal buat kotaknya aja. Iya, buat kotaknya aja kan. Yang cabang-cabangnya kan sudah Anda tulis waktu Anda belajar sebelum UTS kan. Ya, itu kan metode. Ya, tolong di metode ini untuk yang insert, update, dan delete tidak perlu digambar ya. Insert, update, delete nggak perlu gambar. Jadi kalau seperti ini sudah pasti ada insert, update, delete, ada insert, update, delete, ada insert, update, delete, ada insert, update, delete, ada insert, update, delete ya. Nggak perlu digambar ya. Tetapi yang khusus-khusus misalnya getting address misalnya gitu ya. Anda perlu tulis. Misalnya getting bill misalnya. Cari total pembayarannya misalnya. Getting bill di sini ya, tambahkan di sini. Getting bill ya. Cara menuliskan metodenya masih ingat ya? Kesalahan yang di UTS yang dibuat lagi ya. Ada parameternya ya. Masih ingat kan parameter? Kalau saya punya start date, kemudian saya punya date return kan saya bisa ngitung yang namanya number of days ya enggak? Maka number of days itu bisa dihitung kalau dia berbentuk function number of days dalam kurung start date, date return. Nah, itu baru betul ya. Masukkan parameter. Tapi mungkin ada beberapa dosen yang belum terlalu penting masalah itu ya silahkan aja ya. Dari metode mungkin belum memasukkan parameter. Tapi kalau kelas saya minta ya. Ya paling enggak ada menyebutkan parameternya lah gitu ya. Ya, silakan. Tapi tergantung misalnya ya. Ada pertanyaan mengenai kelas diagram? Sebetulnya ada label di sini ya. Ada label tapi kelihatannya untuk teori kali ini belum terlalu penting tapi Pak, ini diagram apa, Pak? Kelas Diagram. Kelas. Oh iya. Yang startnya itu yang di mana ya? Startnya? Hah? Yang startnya itu, yang bintang itu buat apa? Bintang ini untuk menyatakan ini kardinalitas ya. Bahwa satu customer itu bisa menyewa beberapa sepeda. Ya. Banyak. Ya jadi customer paling enggak sudah menyewa 1 sepeda. Ya. Banyak ini kardinalitas. Ya. Nanti dalam database nanti akan belajar lagi Anda. Jadi menyatakan kalau Anda mungkin ada mahasiswa dengan mata kuliah. Gitu ya. Maka itu hubungannya apa? Satu mahasiswa banyak mata kuliah, satu mata kuliah banyak mahasiswa ya enggak? Nah, gambarnya bintang-bintang. Kalau customer dengan sepeda di sini, ya. Customer dengan sepeda mungkin bintang-bintang juga ya. Kalau ini ada gambar kardinalitas ke sini ya. Biasanya orang cenderung gambar juga gitu ya. Mungkin bintang-bintang gitu ya. Tapi kalau dia lewat hire mungkin ya. Ini diwakili oleh hire. Ya bisa seperti ini ya. Ini perkembangan dari teknologi ya sebetulnya. Dan ini sudah ada di pattern sebenarnya. Kalau dalam bahasa software engineering itu ada pattern ya. Pattern itu kebiasaan orang menggambar kelas diagram yang seperti ini kayak apa itu sudah ada patternnya, sudah ada secara umum orang membuat. Jadi kalau Anda ketemukan pattern-patternnya juga boleh ambil dari patternnya. Bintangnya itu buat apa? Buat N-nya bukan?
Bukan, itu menyatakan banyak. Banyak apanya? Banyak. Sepeda disewa dimasukkan dalam banyak penyewaan gitu ya. Oke. Ya. Pak. Ya. Pak, saya mau bertanya Pak, itu yang buat bike, kenapa pagernya itu menandakan apa ya Pak? Bike pagar. Bike itu pagar number maksudnya. Oh, orang Amerika kalau nulis number itu pakai tanda pagar. Oh, oke. Bike number, customer number misalnya gitu ya. Ya seperti itu. Itu hanya ya. Oh, itu buat yang data dalam itu seperti misalnya name, address, stuff gitu, kita nggak perlu specify ya, dia data type-nya Pak, kayak misalnya integer, string. Oh, nggak perlu. Nggak perlu ya? Business analysis belum perlu ya. Pada waktu nanti desain, Anda kan menggunakan database tertentu. Ya. Kalau zaman sekarang orang masih cenderung membuat database relational. Maka nanti gambarnya ini akan di mapping ke apakah ke kelas diagram baru ataukah ke ERD. Ya. Jadi kalau dia sudah menggunakan kelas diagram yang baru, waktu desain atau menggambarkan di ERD, maka diperlukan itu, ya, integer, apakah float number, apakah teks atau boolean, silahkan. Tapi untuk analisis belum. Ya. Analisis kita identify aja dulu ya. Ya, make it simple dulu lah ya. Tapi kalau Anda taruh ya nggak salah juga gitu ya. Oh, oke. Soalnya saya beberapa kali tugas taruh. Nggak apa-apa, ya bagus lah. Anda udah tahu panjangnya. Ini kan waktu analisis ya. Oke, baik Pak. Makasih. Oke. Masih ada? Kelas diagram? Sayang ini karena jawaban ujian nggak bisa saya share ya. Anda pelajari aja lah ya. Formatnya ada di buku semua kok ya. Nanti saya kasih sebelum selesai saya share bukunya Carlon Britton lewat chat ya. Silakan kalau mau yang Carlon Britton bukunya. Ini ada di Carlon Britton ya. Gambar-gambar ini semua ada. Oke, yang berikutnya ini mungkin aktivitas diagram dulu aja ya. Aktivitas diagram di atas. Ini dia. Kalau ini bisa lah ya, nggak usah saya jelaskan ya. Jadi setiap use case juga setiap activity diagram. Nah, sama ya rumusnya ya. Setiap use case satu use case description. Setiap use case juga setiap use case satu activity diagram. Ini sama mirip dengan flowchart. Jadi kalau Anda sudah mengerti prosedur code, mestinya sudah bisa ya. Dari gambaran tadi use case description Anda pindahkan aja kemari. Ya. Yang perlu Anda waspadai hanya notasi aja. Jangan pakai notasi flowchart. Lihat kondisinya ya. Dia tidak ada customer yes no, nggak ada yes no ya. Di sini ya. Yang ada new customer ke kiri, old customer atau existing customer ke kanan. Ini aja yang beda. Nah. Kemudian tanda startnya mungkin juga sekarang pakai notasi UML hitam ya. Akhirnya ini harus ada ya. Ini harus ada paling tidak satu. Harus satu, cuma satu ya. Startnya harus cuma satu, tapi yang N-nya boleh lebih dari satu. Ya. Oke, jadi ini sama dengan prosedur code, sama dengan flowchart, cuma notasinya yang mungkin beda. Ini ya. Ada ada satu notasi baru untuk activity diagram itu kalau komputernya bisa memproses secara paralel, multi threading. Ya. Anda sudah mengenal yang namanya thread ya. Kemarin waktu ada tugas selalu ada thread ya, yang saya buat ya. Nah, di sini di komputer-komputer objek oriented atau komputer-komputer modern ya, itu ada proses yang bisa bareng. Misalnya contohnya apa ya? Contohnya nah kalau ini nggak bisa bareng ya. Ini kan record baru, record lama. Tapi misalnya melihat
customer sama memberikan diskon misalnya gitu ya. Mungkin bisa bareng tuh. Tapi enggak terlalu ya. Ya, intinya gitu dah ya. Kalau dua jalur yang seperti ini bisa bareng di komputer jalannya, itu menggunakan notasi yang namanya paralel. Itu garis tebal aja. Dari panah dari atas, garis tebal, kemudian panahnya 2 atau 3 atau 4, terserah barengannya berapa proses. Kemudian ditutup dengan garis tebal lagi. Ya silakan Anda punya, tambahkan aja ya. Namanya paralel atau multi threading atau parallel processing. Nah, di komputer baru bisa ya. Jadi kalau Anda bisa berpikir prosesnya, biasanya kalau dianalisis belum lah ya. Tapi waktu desain mudah-mudahan Anda sudah bisa memasukkan multi threading. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya untuk flowchart ya, untuk activity diagram. Ada pertanyaan juga? Maaf Pak, untuk Boleh. activity diagram, selain kita membuat per use case, tidak perlu dibuat satu sistemnya ya Pak ya? Nggak usah. Tidak perlu ya? Nggak usah. Oh, oke, baik. Soalnya dosen kami dosen kelas saya. Ya kalau dosen minta buatlah. Soalnya ada yang namanya yang fungsi utama gitu Pak. Enggak, kalau ada yang gambar yang pakai yang namanya apa tuh? Namanya swimline. Mungkin desain Anda pakai itu mungkin ya. Pakai swimline itu gambarnya dimasukkan dalam sebuah sistem. Nah, di kotak-kotak, ya enggak? Seperti itu. Iya, silakan. pakai itu Pak. Pakai itu silakan lah. Berarti ya, 2 ya mungkin ya Pak ya, biar aman ya Pak ya. Nah, biar aman ya gambar. Kalau udah swimline yang ini ya nggak usah, nggak apa-apa. Oh baik. Ya. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa kalau ini. Ya silakan. Ya lebih bagus pakai swimline sih sebetulnya, tapi untuk kali ini saya belum, karena saya kan baru pengenalan simbol. Jadi belum begitu rumit lah ya. Udah pakai swimline kan tambah rumit ya. Tapi kalau Anda bisa silakan loh. Ya. Yang kelas saya juga boleh ya. Pakai activity diagram dengan swimline. Lebih bagus sih tentunya. Saya belum minta sejauh itulah. Ada lagi activity diagram? Ya Pak. Kok swimline? Ya. Jadi 5 use case itu dia jadi satu activity diagram swimline. Ya. Ya begitu. Ada kotak-kotaknya. Jadi rumit kan? Iya. Jadi rumit lah. Tapi satu gambar. Ya silakan disatuin aja hubung-hubungannya. Ya sekali lagi tergantung asumsi Anda loh. Nah, kalau asumsi Anda bisa disumbung-hubungkan, silakan aja. Nah, kalau saya, ya. Issue receipt itu buat hasil itunya ya Pak? Oh, ini issue receipt ini proses ya, mencetak resi dari ini kan apa? Isu baik ya. Pada waktu isu baik kan penyewa mengambil sepeda ya. Kemudian sepedanya oleh resepsionis dimasukkan sampai kapan menyewanya, kemudian ditampilkan sewanya, ya. Kemudian setuju pihak customer, maka ada 2 kemungkinan, customernya baru atau customernya lama, maka dia akan istilahnya apa tuh? Akan kalau baru customernya dicatat lengkap, kalau lama tinggal mengambil data lama ya, gitu ya. Kemudian dia membayar kan, mungkin membayar. Kalau di sini kayaknya harus ya. Kemudian setelah membayar kan ada slip ya. Gimana pokoknya selalu ada slip. Issue receipt itu slip ya, print slipnya. Iya, udah. Ya. Masih ya. Salah satu proses ya. Oke, itu dia masukkan ini. Kecuali kalau issue receipt-nya apa activity diagram sendiri, silakan juga. Sekali lagi tergantung asumsi Anda. Ada lagi pertanyaan? Tolong ya, yang kelas saya jangan salah ya. Untuk if condition dan repeat condition kalau ada ya. Notasinya udah berubah ya. Pak, mau nanya Pak. Oke. Itu untuk di bagian selection-nya boleh pakai yes atau no nggak gitu Pak? Atau nggak boleh? Nggak boleh, justru nggak dikenal. Iya.
Untuk use case nggak dikenal lagi gitu loh. Untuk UML ya. UML kan pakai notasi baru. Kalau Anda pakai yes no nanti ini masalahnya ya. Kan nanti Anda pakai alat. Pakai case tool. Case toolnya nggak kenal gitu loh. Ini notasinya juga harus pakai apa nih? Guard condition ini harus ya. Tanda kurung ini ada artinya nih ya. Ini namanya guard condition. Ya. Jadi setiap notasi harus sesuai dengan teori karena teori itu nanti diterapkan dalam mesin. Kalau Anda sudah mencoba virtual paradigma mungkin ya sudah pakai itu. Nah kalau salah notasinya pakai yes no kagak ngerti deh. Yes no apa kan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi jawaban saya enggak boleh ya. Ada lagi? Tidak ada? Ya, saya lanjut ke yang paling sulit ya. Dan nanti kalau di ujian ada pertanyaan tentang sekuen diagram, ya kerjakan paling belakangan lah ya. Oke, ini satu contoh ya. Sekali lagi ini juga sama. Satu apa? Satu use case, satu sekuen diagram. Sama ya. Saya tekankan lagi ya. Satu use case, satu sekuen diagram. Oke. Kemudian baru digambar ya. Di gambarnya juga masih simple ya. Saya tidak ingin Anda menggambar dengan view dan controller. Biasanya untuk desain nanti ada yang namanya objek view dan objek controller ya. Di antara resepsionis dengan apa? Dengan kelas ya. Ini kelas baik ya. Ini ada kelas baik, ada kelas customer, ada kelas payment ya. Kelas baik, ada kelas customer, ada kelas payment, ada kelas hire sewaan. Jadi ini satu use case melibatkan 4 objek ya. Objek baik, objek customer, objek hire dan objek payment, hampir semuanya ya. Hampir semuanya ya. Ya, jadi notasinya tolong di kelas saya kalau saya lihat ada sistem atau database ya di objek ini pasti saya coret. Yang betul adalah dia diambil dari objek dan objek itu versi lain dari kelas. Makanya di sini dikasih notasi titik 2 ya. Kalau Anda menggambar kelas baik ya di atas ya. Kelas baik di atas kan tidak pakai titik 2. Ya Kak? Tidak pakai titik 2. Anda menggambar customer di kelas tidak ada titik 2. Ya. Menggambar baik menggambar apa? Hire tidak pakai titik 2, tapi di sini pakai titik 2 ya. Jadi tolong untuk kelas saya titik 2 di sini penting ya. Titik 2 ini penting karena dia menyatakan dia adalah objek. Objek itu artinya satu record dari kelas. Karena kalau Anda mau ngomong kelas kan semua sepeda, semua baik. Padahal yang diperlukan hanya satu sepeda aja. Waktu reception mengambil bike number tertentu ya, ini tanda pagar yang Anda tanyakan tadi, dia mencari find bike ini ada metode ya. Tolong ini dipindahkan ke sana ya. Pindahkan ke kelas diagram di metode ya. Ya, itu mendapatkan yang namanya bike detail. Ya. Ya. Jadi ini yang namanya metode, method, ya. Method atau proses. Ya. Sama ya prinsipnya. Find bike, ada kata kerja, ada objeknya, lebih bagus ya. Nah, get chart, ada kata kerjanya, ada objeknya ya. Record detail ya, Anda lihat ya. Mungkin payment karena istilahnya sangat umum ya. Hire bike kalau mau lengkap ya, hire bike. Ya. Calculate total. Oke, jadi itu semua metode yang ada di dalam sistem, tolong dilihat. Nah, ini ada parameternya ya. Bentar saya koreksi gambar sebelah ya.
Lanjut, notasinya ini yang namanya timeline. Jadi ini sepanjang proses itu hidup, maka resepsionis dia akan nyambung ke prosesnya. Ini kan keseluruhan prosesnya. Ini message-nya. Ya. Yang responnya boleh tidak, yang respon ini boleh tidak digambar. Ya. Tapi kalau digambar bagus. Ya. Kalau yang ini nggak perlu digaris-garis, ini hanya untuk menjelaskan aja bahwa ini prosesnya pendek aja. Cari sepeda dapat datanya, hitung sewanya dari sepeda juga dapat datanya. Kalau ini karena berurutan boleh disatuin juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian ini kalau customer baru, ya, tadi kan ada cabang tadi di activity diagram, maka dia ini kenapa gambarnya turun? Kalau di ujian nggak turun nggak apa-apa ya. Ini gambarnya turun berarti itu untuk new object, ya. Untuk data customer baru dia di-create customer-nya. Ya. Ini tanda kalau turun ini namanya di-create, ya. Create customer. Kemudian timeline-nya sama ya. Ini kalau nggak mau 2 kali gambar, 1 kali juga nggak apa-apa ya. Panjang aja sampai sini. Ini juga sama gitu ya. Ini garis-garisnya arsirnya nggak usah ya, nggak apa-apa ya. Kemudian untuk hire, untuk payment, ya. Barangkali customer membayar, bisa langsung ada message dari customer ke data payment, objek payment. Ya. Ini turun, makanya objek baru. Ya. Dan kalau ada respon, mungkin berbentuk slip tadi ya. Slip atau receipt ya. Slip ke customer, print di create data slipnya, kemudian ditampilkan slip ke resepsionis. Kalau mau langsung dari sini ke sini juga nggak apa-apa. Nah, jadi langsung aja kemarin. Ini mungkin lewat sini karena kombinasi customer dengan payment. Jadi dia lewat sini dulu, dia sambung dengan dia asosiasikan dengan customer, kemudian baru dicetak slipnya dengan tempat. Karena alamat customer kan ada di sini ya. Ada di sini kan, aksesnya di sini. Kemudian ini akan ada proses hire, ya. Ada penyewaan tadi ya. Dan ini berapa lama? Kemudian pada waktu pengembalian, ya. Pada waktu pengembalian, number of days. Mungkin ada perubahan, number of days-nya di update dulu, baru hire, data hire-nya juga di-update, mungkin menghasilkan atau membuat ada metode baru, menghitung pembayarannya baru ya. Mungkin lewat 1 hari, mungkin ada yang rusak misalnya sepedanya, ya. Maka dia akan membuat yang namanya pembayaran untuk payment-nya. Jadi kelihatannya di sini slipnya diberikan setelah selesai nyewa ya. Ini ada 2 karena dia mungkin melihat record yang lama gitu ya. Ada 2 timeline. Kalau susah gambar 1 aja nggak apa-apa ya, nggak usah harus 2. Ya. Kemudian dia kalau melihat yang lama dia lihat detailnya kayak apa, itu estimasinya siapa gitu ya. Baik, ini contoh yang bagus sekali ya buat saya. Jadi nanti kemungkinan yang diminta sih justru yang transaction begini ya, yang berbentuk transaction. Jadi nggak mungkin menanyakan misalnya membuat sequence diagram yang data customer doang, gitu. Dari ujian silahkan cari yang yang kombinasi objeknya banyak. Minimum 2 lah, minimum 2 objek ya, 2 atau 3 objek ya. Biasanya ada di transaction. Baik, saya kira itu pengantar saya. Ada pertanyaan? Saya akan bacakan Pak, ada 2 pertanyaan di chat Pak. Dari ya. Stanley itu dia nanya sequence diagram dibikin berdasarkan use case-nya ya Pak. Jadi kalau use case-nya 5, sequence-nya 5. Iya, betul. Oke, itu dari Stanley. Stanley udah terjawab?
Oke, selagi nunggu Sandy balas, ada pertanyaan juga Pak dari Marco Vito. Pak, jika di use case diagramnya ada 2 aktor, kenapa di sequence-nya hanya 1 aktor ya Pak? Tidak di 1 aktor ya Pak yang dibuat? Karena resepsionis ini mungkin berkaitan dengan metodenya. Ya. Metodenya apa nih? Isu baik kan? Coba kita lihat. Ini ya. Metodenya kan isu baik nih. Ya, bukan metodenya apa? Use case-nya kan isu baik. Isu baik ya. Coba kita lihat isu baik. Isu baik. Isu baik nih. Kan cuma sama resepsionis. Markovi. Bisa dilihat ya. Ya, isu baik dia hanya berhubungan dengan resepsionis ya. Ini garis ini. Ya. Ini interaksinya ya. Nah, dari interaksinya itu lewat garis ini. Kalau garisnya cuma 1 ya 1 aja. Kecuali kalau di sini ada 2. Administrasi ya baru dua-duanya gambar deh ya. Kalau dua-duanya digambar gimana? Boleh pilih salah satu dah yang role-nya paling dominan. Tapi gambar dua-duanya juga nggak apa-apa ya. Misalnya gitu ya. Baik, Marco menjawab. Marco itu? Iya Pak, dia sudah tulis terjawab Pak di chat Pak. Sudah terjawab ya, oke. Baik, ini bagian yang tersulit ya. Jadi sediakan waktu yang paling banyak ya. Saya pun masih banyak belajar nih gambar ini. Pak. Ya. Dari bagian payment Silakan. itu get details itu maksudnya umpan baliknya ya Pak? Ini payment mana, ya? Customer itu get details yang. Saya nggak lihat. Yang payment. Oh, yang bawah. Oh, yang ya. bawah ya. Ini balik. Ini bentar. Enggak balik. Ini dari payment dia mau membuat receipt kan ya. Dia kan isu receipt kan. Dia perlu baca data customer. Jadi get detail customer sebetulnya. Sama itu ada tanda kotak 2 yang double gitu Pak. Ya, gambar 1 nggak apa-apa. Ini hanya menjelaskan aja bahwa mungkin opsional juga ya. Kayaknya enggak ya, harus ya. Dia hanya untuk memperjelas saja, tapi sebenarnya di gambar 1 juga nggak apa-apa. Kan dua-duanya dari payment ya. Cuman karena payment yang besar ya. Payment yang besar ini kan new record. Sedangkan waktu isi receipt, dia baca lagi gitu loh. Dia udah direkod di sini, kemudian dia baca lagi untuk membuat receipt. Nah, itu berdasarkan juga data customer-nya gitu. Dan mungkin mau dikirim ke email atau apa gitu ya. Tapi gini deh, prinsip saya kalau gambarnya tidak double nggak apa-apa ya. Nggak harus double ya. Kalau desain lain nggak tahu ya. Baik, menjawab. Pak, saya ingin bertanya Pak, untuk UAS-nya sendiri ini itu ada berapa soal dan ya Pak? Dan untuk soalnya itu sendiri ini kan termasuk soal turunan dari yang tadi soal kasusnya kan kayak analisa kasus kayak gitu. Kayaknya bersama sama ini deh. Ini ada berapa soal ya Pak yang kasus? Yang kasus ini ada berapa soal ya Pak? Kasusnya cuma 1 soal. Oh, yang kayak soal kasus kayak gini cuma 1 soal ya Pak? Yang 1 nomor maksudnya? 1 soal dan bentuknya hanya judul aja. Oh, oke. Dan judulnya pun Anda harus milih. Nah, gitu loh. Makanya siapkan dari sekarang. Udah bisa ya. Siapkan beberapa kasus dah. Yang dari sini langsung aja Anda tentukan ini ya. Kalau mau dari sini juga boleh. Tapi langsung kemari juga nggak apa-apa. Oh, jadi dari soalnya sendiri cuma dikasih tahu kasus, judul kasus doang, terus kita langsung berasumsi semua ya? Iya. Kita langsung jam menciptakan Venusian yang pakar desainer. Semester 1 udah jadi desainer. Tapi enggak perlu cerita sepanjang ya Pak, langsung masuk ke functional tadi. Ceritanya ditaruh di otak aja. Oke, cerita baik. di otak Anda aja. Ya. Nanti Anda langsung fungsionalnya apa. Ya, berarti yang soal judul itu cuma ada 1 nomor ya Pak, ibaratnya Pak. Soalnya ini saya lihat agak panjang ya Pak. Iya. Kalau ada berapa use case itu ada turunannya langsung dikali 3 soalnya. Ada bikin buat setiap. Enggak, nanti asumsi Anda kan pasti
Berbeda-beda sih. Pasti sekitar ini. Ya 5 sampai 9 tadi saya bilang ya. Ya kalau 5 sampai 9, ininya 9, kalau 9 ya. Kalau ininya 9, ininya juga 9. Seterusnya juga 99 masing-masing ya. Ini enggak, ini 1. Oke. Kelas diagram kan 1 doang. Nah, yang ini 9, ini 9 juga. Nah, itu aja. Nah, state machine, kalau state machine itu tergantung kelasnya. Kalau di sini ada 5 kelas, maka nanti state machine juga ada 5. Pasti ya. State machine mirip activity diagram, tapi dia berdasarkan kelas atau objek ya, dan dia ada perubahan status berdasarkan mungkin dari activity diagram atau second diagram. Tapi ini jarang ditanyakan ya, di BINUS juga bukan standar ya. Jadi kalau di Gian ditanyakan aja mungkin Anda harus. Intinya satu, dia mirip dengan apa? Mirip dengan activity diagram. Tuh, mirip. Oh, beda dikit ya. Bentaranya. Ini kayak kotaknya beda. Ini kotak yang itu elips ya. Bentaranya aja lebih mendukung. Sama sih, bersama. Ya. Kemudian di sini status tidak ada if. Ya, if-nya langsung ya. Ini sepeda baru, kemudian statusnya bisa dijual, habis, atau bisa dikasih nomor untuk disewakan. Nah, ini namanya state machine diagram. Ini based on each class. Oke. Nah, pencabangannya langsung ya. Tadi ini langsung jadi 2 ya. Dari available for hire, kalau ada dia sudah dijual atau di hire ya, atau di scrap. Nah, dari sepeda yang ada di gudang itu atau di toko, ada kemungkinan sepeda itu dijual, sepeda itu masih bisa disewa, atau sepeda itu udah rusak di scrap. Nah, boleh juga. Nah, itu namanya state machine diagram. Baik, sampai sini ada pertanyaan yang terakhir saya kira hari ini. Pak, saya mau bertanya tentang sequence diagram tadi. Ya. Nah, yang di sequence kedua ya, Om, yang di nomor 2 itu Pak, yang ada byte itu maksudnya apa Pak? Kenapa ada deposit rate, total hire gitu? Enggak langsung total hire, get charge itu deposit rate itu untuk apa? Oh, ini sekali lagi ya, ini tergantung asumsi desainernya. Dalam kasus ini saya ini melihat di luar negeri kayaknya ya. Di luar negeri kalau kita nyewa apapun kita perlu deposit. Ya. Perlu deposit. Saya turun di kuliah di California ya. Saya nyewa apartemen ya. Saya nyewa apartemen itu saya deposit uang yang disimpan yang nggak boleh dikutik-kutik oleh siapapun. Oleh yang pemiliknya nggak boleh dikutik, oleh saya juga nggak boleh dikutik. Nggak boleh diambil selama saya nyewa. Jadi namanya deposit. Nah, dalam kasus ini mungkin deposit untuk mengamankan bisnisnya dia, ya. Depositnya berdasarkan dengan harga sewanya dan lama waktunya dalam kasus ini ya. Jadi dia berdasarkan ini dia bisa deposit. Misalnya saya menyewa total harga sewanya 100.000, saya kan bisa deposit mungkin 20.000 dulu misalnya. Itu maksudnya uang muka. Boleh uang muka, boleh uang jaminan. Ya. Kalau di kasus saya apartemen tadi, saya uang jaminan ya. Jadi uang jaminan itu dipakai kalau nanti ada barang rusak, kompor rusak, bak mandi rusak, keran rusak, ya, pemanas rusak, telepon rusak. Nah itu dimasukkan dalam diambil dari uang deposit. Jadi maksudnya uang jaminan atau uang muka. Oh, itu maksudnya kayak memasukkan data ke atribut deposit yang berada di objek byte. Yang ada di kelas perusahaan byte dong. Maksudnya
Iya, perusahaan Will Bikes kan. Oh, Will Bikes iya. pada waktu suara Anda putus-putus ya. Oh. Waktu seorang customer menyewa, dia nyimpan uang sejumlah tertentu ya kalau di sini dengan hitungan itu. Kemudian uang itu disimpan di tempatnya perusahaan. Ya, kalau di sini perusahaan sewa sepeda. Nah, kalau nanti terjadi kerusakan atau pengembalian terlambat, maka deposit itu mungkin diambil. Ya. Mungkin dia udah bayar lengkap misalnya ya. Tapi ternyata tambah 1 hari, padahal dia nyimpannya 100.000. Nah, dia yang 100.000 diambil, tapi dia belum dikasih slip kan. Dia masih nambah 100.000. Nah, nambahnya kan ada di sini nih. Kalkulus ulang kan. Minta dihitung lagi kan dari sistemnya. Gitu ya. Jadi deposit bisa apa saja lah. Tapi di sini sekali lagi tergantung asumsi Anda. Oke, tinggal 3 menit waktunya ya. Ada lagi? Masih ada 3 menit. Baik. Mudah-mudahan cukup membantu. Jadi kira-kira jawaban ujian mirip ya. Makanya saya nggak share ini ya. Saya nggak share, saya takut disalahin sama dosen-dosen. Nah, kalau Anda sempat print screen ya silakan, bukan salah saya, tapi ini kan sifatnya sebetulnya nggak boleh lah. Saya pembuat soal kasih responsi yang lengkap kan hari ini. Tapi ini bolehlah sebagai direction aja. Ya, sekali lagi pelajari aja yang penting aplikasinya. Maaf, Pak, ya. saya boleh lihat yang tadi kelas diagram tidak, Pak? Ini? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, nah. Kamu print screen ya. Ya udahlah, jangan print screen lah. Ya, ingat aja. Ada di bukunya. Nih, saya ada waktu 1 menit mau saya share bukunya ya. Boleh nggak? Siapa tadi yang boleh, Pak. membaca? Saya share ya. Boleh, Pak. Berarti untuk Word-nya nggak bisa di-share ya, Pak? Apa? Nggak bisa di-share deh. Ini karena jawaban ya mirip jawaban ujian deh. Saya takut dimarahin dosen-dosen nanti. Ya. Baik, Pak. Saya masih buka file saya kok. Bentar. Sorry. Waktunya masih cukup ya? Masih, Pak. Ya, komputer, sistem, my ebook, object oriented analysis and design. Di sini ada bukunya. Nah, ini Carol Britton. Saya bisa ambil ya. Dan file ya. Ke my komputer. Masih bisa lari ke sana dulu. Komputer. Ebook. Tadi buku apa tadi? Object oriented ya. Object oriented. Ini buku lama ya. Jadi nggak apa-apa saya share aja lah ya. Carol Britton ya. Tadi gambar-gambar tadi ada di sini semua ya. Bentar, tunggu sebentar ya. 1 menit, mudah-mudahan masih cukup waktu. Kalau tidak, saya kirim ke siapa tadi yang hubungin saya? Andre ya. Kalau nggak selesai nih, karena waktunya habis, saya kirim ke Andre. Baik, saya kira waktunya cukup kepake ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Paling tidak makin bisa konsentrasi di kasus-kasus saja. Yang penting Anda punya asumsi-asumsi. Makin banyak asumsi makin bagus tentu saja. Setiap ujian. Ya. Untuk Andre, saya terima kasih ya telah menyelenggarakan ya. File Carol Brittonnya sudah saya share. Silakan ambil saja. Ya. Mumpung masih ada waktu di download saja. Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan dari Andre atau dari pengacara siapa? Iya Pak. Oke, teman-teman gimana nih? Kalau masih ada pertanyaan boleh nih langsung tanya bentar mungkin. Soalnya waktu juga udah mau habis. Saya ini mungkin nggak bakal ada sesi WDM, responsi WDM lagi untuk terakhir kali untuk UAS ini. Iya. Ada masih ada? Boleh. Kembali ke masih ada di share ya.
Pak, ada yang nanya Pak dari Patrick. Pak, boleh Patrick? list state diagram nggak? Lihat kayaknya deh, boleh lihat state diagram. Patrick, nanya. Oh, state diagram yang tadi ya. State diagram tadi ada di Word. Ini Patrick. Apa itu state machine diagram itu keluar nggak di UAS? Nggak boleh nanya gitulah. Kalau saya jawab kan nanti mungkin keluar mungkin ya, tapi sebenarnya nggak boleh pertanyaan itu, mohon maaf, nggak boleh saya jawab. Nanti saya dimarahin dosen-dosen dan saya dipecat dari BINUS. Ya Patrick ya. Sudah? Masih ada lagi? Pak, ini kan setiap diagram katanya. Iya, Pak. Ada yang nanya sebentar, Pak, baca di chat. Yang nanya ini Pak, setiap diagram notasinya bisa berbeda-beda. Ini kan setiap diagram notasinya bisa berbeda-beda. Untuk itu apakah setiap gambar diagram perlu dicantumkan sumbernya, Pak? Saya kalau boleh saran ya, sumbernya mungkin pakai Alan Denny saja. Nah, tapi kalau Anda mau pakai yang lain silakan. Ya, dengan risiko ya. Dengan risiko mungkin dosennya nggak happy gitu loh, atau saya juga nggak happy. Ya, mungkin ada pengurangan dikit gitu ya. Tapi kalau boleh saran karena buku utamanya kan Alan Dennis. Kalaupun Anda pakai internet, silakan cantumkan ya di jawaban Anda referensi notasi ada di internet. Tetapi sepengetahuan saya yang contoh-contoh di internet sudah banyak yang bukan salah sih, cuma udah kadaluarsa gitu loh. Nah, notasi yang baru kan harus sesuai dengan banyak perangkat yang ada sekarang gitu harusnya sih ya. Jadi kalau Anda referensi ke internet, banyak di internet ya. Bahkan contoh-contoh untuk UML itu banyak banget ya. Tetapi contoh-contoh itu banyak yang sudah kadaluarsa. Contoh-contoh dengan notasi lama atau dengan prinsip lama, bahkan masih keluar sistem, keluar database ya, padahal saya kan nggak mau ada sistem database keluar di second diagram misalnya seperti itu ya. Barangkali itu jawaban saya. Oke Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Aviandri. Ya. Aviandara, sorry. Kalau kelas diagram nentuin banyaknya objek yang kotak itu gimana ya Pak? Nentuin banyaknya objek yang ada di kelas diagram Pak. Ini? Iya. Banyaknya kotak ini? Iya Pak. Itu asumsi Anda. Asumsi Anda bicara tentang Alfamart misalnya ya. Mungkin ketemu 6 kotak misalnya gitu ya. Anda ngerjakan Indomart ketemu 9 kotak mungkin. Ya, kembali ya, itu asumsi ya. Juga ini ya, datanya ya. Tadi lewat nih tadi. Data atribut dan metode tadi juga asumsi Anda ya. Tapi jangan sampai kosong ya. Jangan sampai kosong atau cuma 2, nggak logik lah ya. Customer ID, name, telepon, address minimum dah ya. Ya, jadi minimum asumsi juga perlu gitu ya. Data ada tanggalnya ya. Data penyewaan ya. Ada kerusakan misalnya kalau sepeda gitu. Ya, tolong ya. Sebentar, Pak, semua objek parameter dan metode yang di sequence diagram berdasarkan kelas diagram. Mungkin nggak pas ya. Kalau menurut saya, titik tolaknya ada di use case diagram. Kemudian untuk jumlah kelas diagramnya, sekali lagi, itu tergantung asumsi, ya. Kemudian berapa use case itu tergantung asumsi juga, ya.
Kemudian yang berdasarkan kelas diagram hanya state machine diagram. Nah, itu jawaban saya. Jadi banyaknya kelas itu tergantung asumsi, ya. Tentu saja tergantung skenario yang Anda buat sendiri, ya. Tentu saja ada minimumnya, tentu saja, ya. Jangan nanti cuma 3, yang nggak lucu lah ya, ujian cuma 3, ujian 1 minggu cuma 3. Ya. Tapi use case description tadi, ya. Ya, lihat aja use case description-nya tadi sesuai dengan jumlah use case-nya, ya. Itu jawaban saya. Ini yang di atas apa nih? Pak, semua objek parameter dan metode yang di... Bukan. Jadi kelas diagram hanya mendasari state machine diagram. Tetapi kelas diagram, ya apa? Yang lain itu berdasarkan asumsi semua, ya. Dan asumsi itu tertuang mendasar ada di use case diagram. Jadi kalau use case diagramnya bagus, simple dan lengkap, ya itu sudah titik tolaknya dari situ aja. Semuanya di situ. Dan kelas itu tentu saja dari cerita skenario yang lengkap, ya. Sebenarnya yang ada di otak Anda nanti waktu Anda mengkaji misalnya Indomaret, ya coba dicari, kaji ya Indomaret ada apa di situ, ya. Mungkin aktornya resepsionis aja mungkin, ya. Atau mungkin ada customer juga, nggak tahu. Mungkin ada admin juga, nggak tahu juga, ya. Silakan asumsi Anda, ya. Ini jawaban dari saya ke Riko, ya, Riko Gunawan. Dan Kevin udah lihat dari kelasnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Habis? Kayaknya sudah tidak ada, Pak. Sudah ada, ya. Oke, kalau tidak ada, saya izin akhiri untuk presentasi saya atau mungkin sharing saya. Mudah-mudahan sukses semua di ujian, ya. Semester 1 harus bagus nilainya. Saya pesan ke kelas saya selalu itu, ya. Kalau bisa dapat nilai A, ya. Jangan A minus juga, jangan. Tapi A, sehingga Anda bisa melanjutkan kuliah dengan kepala tegak, ya. Kalau nilai awal sama seluruh mata kuliah, ya, bisa A, dan mudah-mudahan ujiannya selanjutnya akan menjadi gampang, ya. Jadi di semester 1 bagus, semester selanjutnya biasanya bagus, ya. Saya punya pengalaman sendiri, cucu saya juga yang kuliah begitu, anak-anak saya yang kuliah juga begitu, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ke Ronald yang pemimpin, ya. Iya, Pak. Yang pemimpin Ronald dan Andre, ya. Saya ambil alih bentar, ya, Pak. Ya. Silakan ditutup. Oke, Pak. Oke, saya sebagai perwakilan panitia mau ucapkan terima kasih kepada Bapak udah telah mau ngisi untuk sesi responsi PDM untuk hari ini, Pak. Terima kasih. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih juga udah hadir ke sesi PDM kali ini. Nah, sebelum keluar, kalian bisa isi dulu form absensinya yang ada di link. Dan selagi ngisi nih, teman-teman boleh dibuka kameranya karena mau lakuin sesi dokumentasi bentar. Dokumentasi? Iya, Pak. Jadi saya berubah, ya. Nah, ya, oke. Saya masih kelihatan. Nah, saya buka ini, ya. Mungkin untuk sesi dokumentasi akan aku dengar. Kenapa, Pak? Ya. Maaf. Ya. Oke. Untuk sesi dokumentasi nanti saya akan yang take. Aku kasih waktu 10 detik, ya untuk teman-teman untuk membuka kamera. Oke. Masih banyak yang nggak kelihatan. Mukanya banyak yang nggak kelihatan nih. Oh, ini teman-teman masih banyak yang nggak on cam nih, kata bapaknya nih. Sayang lah, kenangan. Apa mungkin ini Pak, kalau on cam dapat nilai tambahan nih? Tambah 10. Waduh. Anda emang semua di kelas saya? Mungkin ada di kelas Bapak nih. Ada beberapa yang di kelas Bapak mungkin. Oke. Mungkin ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, mungkin udah sampai sini aja. Oke, ada 2 page ya teman-teman. Jadi di hold dulu ya. Oke, aku dari slide pertama
1, 2, 3. Oke, ditahan ya guys. Tahan dulu guys. Oke. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasi udah selesai. Aku kembalikan ke MC. Thank you guys. Oke, thank you Adriel. Nah, sekali lagi saya perwakilan panitia mau ngucapin terima kasih Pak kepada Bapak untuk ngisi respons hari ini, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Dan Ya. thank you juga ke Saya izin teman-teman. live ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Selamat ujian. Iya, Pak. Dan thank you juga nih kepada teman-teman yang udah hadir untuk sesi respons hari ini. Untuk teman-teman yang belum isi absensi, boleh langsung isi absensinya. Dan kalau sudah, boleh meninggalkan room Zoom ini. Thank you semuanya.